Halo, selamat datang teman-teman di kelas statistik. Kita lanjutkan kembali di ukuran gejala pusat dan ukuran letak part 2 ya. Kalau kemarin teman-teman kan bahas tentang modus, bahas tentang min atau rata-rata. Kali ini kita akan lanjutkan ke median. Ini juga menjadi materi UTS ya nanti ke depannya. Nah, jadi median itu apa sih? Median itu adalah data paling tengah dari data kita. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada 7, 8, 8, 9, 10, 12, 14, 16 dan 19. Kalau dihitung berarti yang menjadi data tengahnya ini kan datanya ada berapa ya ini? Ada 9 ya. Nah, maka data yang paling tengah adalah 10 sehingga 10 itu menjadi mediannya. Nah, bagaimana kalau misalnya genap datanya? Maka data yang paling tengah ya, kalau di sini data yang paling tengah kan 10 dan 12 ya. Di sini ini 1 2 3 1 2 3. Nah, ini yang di tengahnya sehingga 10 ditambah 12 dibagi 2 sehingga menjadi 11. Jadi mediannya adalah 11. Nah, bagaimana kalau seandainya datanya adalah data berkelompok? Maka akan berlaku rumus median sama dengan B ditambah P setengah N dikurangi F besar dibagi F ya, atau B itu adalah batas bawah kelas median. Jadi nanti teman-teman menghitung kalau misalnya datanya ada 80, teman-teman bagi 80 dibagi 2 kan 4 ya 40 ya. Nah, berarti di mana sih frekuensi 40 itu letaknya? Di kelas yang mana? Di kelas interval yang mana adanya? Nah, itulah yang disebut dengan kelas itu mencirikan bahwa itulah letak di mana median itu akan terletak ya. Jadi nanti kalau misalnya di kelasnya, kalau di sini saya contohin. Nah, ya median. Kalau misalnya ini 1 ditambah 2, 3 ditambah 5, 8 ditambah 15 ya. Jadi 23. Nah, 23 ditambah 25, 50. Berarti kan angka 40 itu seharusnya ada di sini ya. Di 70, di rentang ini gitu seharusnya. Nah, jadi nanti batas kelas ya. Jadi B itu adalah batas kelas bawah median. Di sini kan 70 ya, 71. Di sini 70, maka rentang kelasnya itu batas kelas bawahnya itu adalah 70,5. Nah, itu adalah B. Kalau P sama seperti sebelumnya, P itu adalah panjang kelasnya ya, interval panjang kelas median. Jadi ketika teman-teman lihat ini kan 71 ke 80 itu berapa sih panjangnya? Hitung dari 71, 2, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 dan 80. Jadi 10 ya, 10 rentangnya. Setengah dari N. N itu apa? N itu adalah data ini ya. Yang 80 ini tuh adalah N ya. Jadi jumlah data semuanya. Dikurang F. F itu adalah frekuensi sebelum kelas median ya. Di sini jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas yang lebih kecil dari tanda kelas median. Jadi jumlah frekuensi sebelum median ya. Coba ini ya, kelas sebelum kelas median. Nah, dibagi F. F ini apa? Nah, F ini adalah frekuensi pada kelas median. Sehingga B-nya ya, batas kelas bawahnya itu ada 70,5 ditambah 10 di dalam kurung setengah dari 80 kan 40 ya. 40 kemudian dikurangi 23 dibagi 25 ya, maka hasilnya 77,3. Nah, begitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kuartil ya. Apa sih itu kuartil? Jadi kalau teman-teman punya data yang banyak ya, teman-teman akan menjadi data itu menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, sehingga ketika kita membagi 4 bagian sama banyak ya,
itu kan ada 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4 ya. Punten, tadi saya lupa menambahkan 4/4-nya. Berarti kan ada 1/4, 2/4, 3/4. Kalau misalnya 10 ya, misalnya data dari 1 sampai 10, 2/4-nya itu kan 5 ya, data yang kelima gitu. Nah itu di tengah-tengahnya adalah itu kuartil. Nah, bagaimana kita menentukan kuartil? Nah, tergantung kita mau mengukur kuartil mana. Kuartil 1 jadi dibagi 3 biasanya, kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3 ya. Nah, KI ini adalah kuartilnya, K1, K2, atau K3 ya. Bagaimana cara menghitung ketika datanya adalah data berkelompok gitu. Nah, sama seperti tadi B ya, KI sama dengan B. B itu adalah batas bawah kelas K. Kelas K itu ialah kelas interval di mana KI akan terletak ya, K1, K2, atau K3 ya. P itu adalah panjang kelas seperti sebelumnya. F itu adalah jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas yang lebih kecil. Maaf, ini salah ya. Ini dari tanda kelas ininya, tanda kelas sebelumnya. Nah, terus frekuensi ya. Ini kayaknya saya salah. Ini frekuensi semua, punten, ini nanti direvisi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat ya, tadi kan ini kita mengukur K3. K3 itu kan berarti kuartil 3 ya. Kalau datanya ada 80 ya, 80 teman-teman. Kalau datanya ada 80, berarti kalau K3-nya 3/4 dari 80 ya kan ya. 3/4 dari 80 itu berapa? 60. Nah, 60 itu letaknya di mana? Di sini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman jumlahin ini ya, maka letak 60 itu adalah di sini. Nah, sehingga ya nilai batas bawahnya adalah 80,5 dan rentang kelasnya tadi berapa? 10 ya. Nah, I dikali N. I dikali N itu kita mau cari apa sih tadi? I yang mana? I yang 1, 2, atau 3? Karena kita mencari kuartil 3, maka I-nya adalah 3 dikali 80. 80 ini adalah semua F ya, semua frekuensi. Nah, dikurang 48. 48 itu apa? 48 itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas ini ya. Jumlah frekuensi sebelum kelas ini. Nah, dari sana teman-teman, punten, ini saya salah ya. F-nya itu bukan 80, F-nya itu 20 di sini ya. Jadi 3 dikali 80 dibagi 4 dikurang 48 ya, dibagi 20. Di sini kan frekuensinya ada 20 ya. Maka hasilnya adalah 86,5 begitu. Ya, semoga teman-teman paham. Ini banyak kesalahan nih saya ngetiknya. Ya. Jadi semoga paham. Saya ulangi lagi, B ini adalah batas bawah 80,5 ya. Ini kelasnya yang tadi kita bagi 3/4 dikali 80, maka kita menemukan 60 ada di sini. Sehingga kelas bawahnya 80,5 ya. Kan 60-nya ada di sini ya. Sehingga batas bawahnya adalah 80,5 ditambah intervalnya tadi ada 10, si panjang kelasnya dari 81 sampai 90 itu berarti kan 10 ya. Nah, ya karena kita mencari kuartil 3, maka 3 dikali N. N itu jumlah data dibagi 4 ya. Nah, dikurang 48 dibagi 20 sehingga hasilnya adalah 86,5. Oke teman-teman, mungkin segitu aja
presentasi kali ini akan menjadi bahan UTS teman-teman. Semoga teman-teman mengerti. Apabila ada pertanyaan silahkan tanya ke WA group. Assalamualaikum.